Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu kembali. Khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menonton video di channel My Tarot Indonesia. Aku benar-benar berharap video-video yang ada di channel ini bisa membantu kehidupan kamu. Dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia ini. Aku mengharapkan dukungan dan support dari kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita ada beberapa kartu, ada Page of Pentacles. Aku kebawain sebentar. Page of Pentacles, Nine of Cups, Strength dan Queen of Cups. Oke, satu kartu lagi ya. Oh, Six of Cups. Oke, untuk teman-teman Pisces di sini kalau aku lihat, kalau secara keadaan secara harafiah ya, keadaan fisik, keadaan finansial dan sebagainya, aku lihat sih di sini dia sangat baik ya. Karena di sini ada Nine of Cups yang menggambarkan bahwa dalam secara keadaan material dan secara keadaan yang kasat mata lah istilahnya, dia itu semuanya baik-baik saja. Oke, tetapi di sini yang cukup unik adalah ada Six of Cups, ada Queen of Cups, Six of Cups dan Queen of Cups dan Strength di sini. Kayaknya ya kalau aku lihat di sini ya, dia ini sering mikirin kamu untuk mendapatkan kekuatan sebenarnya loh. Aneh ya, padahal kamu itu udah lama nggak kontak loh. Tapi dia ini sering mikirin kamu. Mungkin dia pernah mengingat apa ya? Sering mengingat masa lalu ketika kalian masih jalan bareng, ketika kamu memberikan perhatian kepada dia, ketika bagaimana bahagianya dia ketika dia berjalan sama kamu, karena kamu adalah orang yang sangat perhatian, kamu adalah orang yang sangat pengertian terhadap kekurangan dan kelebihan dia gitu. Nah, jadi ini agak unik ya. Jadi justru dia itu mendapatkan, sebenarnya selama ini dia mendapatkan kekuatan ekstra itu justru dengan mikirin kamu gitu loh. Walaupun kalian gak berhubungan lagi ya, udah gak pernah kontak lagi sebenarnya. Mungkin ada beberapa dari kamu udah bertahun-tahun sih, bahkan ya, udah bertahun-tahun gak pernah kontak. Tapi bertahun-tahun itu pula lah, setiap kali dia merasakan keraguan, setiap kali dia merasakan dia mau menyerah, dia mengingat kamu gitu loh. Dia mengingat kamu. Dan ketika dia mengingat kamu, dia langsung mendapatkan energi ekstra untuk untuk berjuang kembali gitu loh. Dan ya sebagai hasilnya ya segala sesuatu yang dia kerjakan itu ya cukup sukses sih. Di sini aku lihat di sini ada Page of Pentacles, Nine of Cups. Jadi secara kasat mata ya, secara finansial, material dan sebagainya itu dia cukup bisa dibilang sukses selama kalian tidak berhubungan ini. Ya justru karena kamu itu sumber kekuatan dia ketika dia mengingat kamu. Kemungkinan besar aku lihat di sini dia mungkin sudah menemukan seseorang, tetapi dia hanya memperlakukan orang tersebut sebagai pengisi aja, pengisi hari-harinya gitu. Tetapi dia benar-benar yang dia pikirkan ketika dia ingin berjuang, ketika dia tidak ingin menyerah, ketika dia ingin memperjuangkan sesuatu pekerjaan ataupun hal lainnya, yang dia pikirin itu justru kamu. Begitu loh. Ini agak unik ya. Aku baru pertama kali juga nih ketemu kartu dengan tafsiran seperti ini. Aku akan langsung ambil coba 5 kartu lagi aja ya untuk melihat secara lebih jelas ya.
Karena ini unik sebenarnya. Kalian nggak berhubungan satu sama lain, tapi justru dia mendapatkan banyak kekuatan tuh justru dengan pikirin kamu. Pasti ada sesuatu nih. Makanya aku pengen coba lihat lagi kelima kartu berikutnya. Seven of Wands and Five of Pentacles, The Star. Oke, ada The Star, ada The Sun. Waduh, mantap kali. Ada The Star, ada The Sun. Ace of Wands. Bottom of the deck kita ada Eight of Cups. Oke, teman-teman Pisces, dari kelima kartu berikutnya dan di bottom of the deck ini bisa dipastikan banget dia benar-benar, istilahnya apa ya, dia udah benar-benar hatinya untuk kamu sih sebenarnya. Kalau aku lihat di sini ya, ada The Star, ada The Sun. Dia melihat kamu itu sudah seperti, ya bisa diartikan bintang dan matahari ya, dalam arti yang harfiah. Dia istilahnya kamu tuh udah memberikan apa ya, sesuatu kebahagiaan yang dia nggak pernah dapetin selama inilah gitu. Dan itu yang benar-benar sampai sekarang pun dia masih ingat gitu. Bahkan hanya sekedar mengingatnya aja itu udah memberikan kekuatan lebih untuk dia, seperti yang tadi aku bilang gitu. Kamu itu benar-benar, istilahnya benar-benar berharga ya untuk di hidup dia, bahkan sampai sekarang ketika kamu udah nggak ngontek lagi gitu. Di sini kalau aku lihat penyebab, bukan penyebab ya, di sini kalau karena ada Seven of Wands dan ada Five of Pentacles, sebenarnya dia itu sudah banyak kali ya, udah sering banget ingin mencoba menghubungi kamu gitu. Kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu itu pernah nih dihubungi sekali atau dua kali lah selama periode kalian udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak kontak. Mungkin ada sekali dua kali dia itu menanyakan kabar kamu, ataupun mungkin pada saat kamu ulang tahun dia mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada kamu. Nah, kemungkinan kamu mungkin karena kamu nggak mau berharap lagi, ataupun mungkin memang kamu sudah apa ya, mungkin kamu masih menyimpan rasa dan kamu tidak ingin terbuai dengan perasaan itu, kamu mungkin ngeresponnya sedapatnya lah ya, seadanya gitu. Mungkin ketika dia mengucapkan selamat ulang tahun, dia itu sebenarnya berharap kamu itu juga bisa menanyakan kabar dia balik gitu loh. Tetapi ternyata mungkin kamu cuma bilang, ya terima kasih ya. Jadi dia bingung mau melanjutkannya seperti apa gitu loh. Tapi justru hanya dengan mengucapkan selamat ulang tahun itu aja dia udah dalam diri itu happy gitu, karena dia ada alasan untuk minimal melihat chat kamu lagi gitu loh. Kalau aku ngeliat di sini mungkin setiap hari-hari yang spesial ketika kamu masih berjalan bersama dia, mungkin hari ketika kamu jadian pertama kali, bukan jadian pertama kali, hari ketika kamu jadian maksudnya, atau misalkan hari ketika kamu ulang tahun, atau di hari ulang tahun dia, itu tuh sebenarnya dalam hati itu dia mendoakan kamu loh. Mungkin dia mendoakan kamu di hari ulang tahun kamu, walaupun mungkin sekarang dia udah nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun karena dia itu takut. Di satu sisi dia itu sebenarnya takut banget ketika dia mengucapkan sesuatu, misalkan selamat ulang tahun nih, kayak yang tadi aku bilang, kamu akan membalasnya hanya dengan sepatah dua patah kata. Itu dia takut banget karena dia udah benar-benar berharap dalam hatinya, tetapi karena kamu kelihatannya sudah apa ya, mungkin dia sudah move on ataupun sudah tidak ada rasa, jadi dia mengurungkan niat itu. Padahal dia itu udah sering kali ingin banget menghubungi kamu gitu loh. Ini orang bisa dibilang ya, kalau bisa dibilang ya cinta mati lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Karena walaupun dia terlepas dia udah ada orang yang baru, ataupun dia sekarang masih single pun, ketika dia perlu tenaga ekstra, ketika dia perlu sesuatu yang mengingatkan dia bahwa dia pernah memiliki apa ya, dia memiliki hidup yang indah, dia itu mengingat kamu gitu loh. Oke? Dia bisa diartikan memang dia udah ada sesuatu di diri kamu yang unik banget lah. Kamu itu udah kayak matahari, udah kayak
kayak matahari dan kayak bintang lah untuk hidup dia gitu loh. Walaupun kalian udah nggak kontak, walaupun mungkin dia udah nggak pernah bisa dengar suara kamu lagi, walaupun mungkin dia udah nggak pernah bisa ngechat dengan kamu lagi, dia tetap dia tetap menyimpan kamu dalam-dalam di hati dia loh. Di sini ada Eight of Cups. Dia nggak, kalau aku lihat sepertinya nih ya, kemungkinan besar dia nggak akan pernah bisa ngelupain kamu. Dan kemungkinan besar dia nggak akan pernah bisa move on dari kamu loh. Kalau aku lihat di sini loh ya, karena ini bottom of the decknya Eight of Cups loh, kehilangan sesuatu, kekosongan dalam hati yang nggak pernah ingin dia lepaskan. Dia tahu nih, dia nggak akan pernah bisa move on, dia nggak akan pernah bisa ngelupain kamu, mau gimana pun caranya, mau dia mencari orang yang lebih dari kamu dari segala-galanya, ataupun sudah bertahun-tahun pun dia ngerasa diri dia itu nggak akan pernah bisa move on. Nah, karena itulah dia cuma bisa menyimpan rasa cinta itu, rasa sayang yang dia nggak akan pernah bisa ungkapin itulah di dalam di hati dia ya, secara rahasia, karena kamu kan nggak pernah tahu, karena kalian udah nggak pernah saling kontak gitu. Oke, para Pisces, jadi mungkin di satu sisi kamu harus cukup bersyukur nih, kamu ada seseorang yang mencintai kamu sedalam seperti ini. Oke, mungkin di satu sisi kamu harus bersyukur seperti itu juga, tetapi sekali lagi aku tidak bisa memastikan apa alasan semesta pada akhirnya harus memisahkan kalian berdua. Aku masih kurang mengetahui, karena di sini tidak ada Wheel of Fortune, nggak ada The Fool juga, nggak ada The Judgment juga. Jadi aku juga tidak bisa memastikan apakah ini karmic relationship yang memang harus berakhir, ataupun Two of Cups di sini hubungan soulmate. Aku tidak bisa memastikan di sini, tetapi yang bisa aku sarankan di sini adalah, kalaupun suatu saat kalian bisa dipertemukan kembali, kalau aku boleh saran, minimal tetaplah bersahabat dengan dia gitu. Ini saran aku pribadi ya, terlepas dari readingan ini ya, ini saran aku pribadi aja. Karena sekali lagi, kalau dia memang memiliki perasaan cinta sedalam ini kepada kamu, walaupun kalian tidak bisa bersama, minimal ketika kalian bisa dipertemukan kembali suatu saat ataupun suatu waktu, kalaupun kalian bisa berteman, itu akan lebih baik. Oke, karena kalian minimal bisa saling mengisi satu sama lain, dan kalian bisa mendukung dan mensupport satu sama lain. Oke, tentunya, tapi kembali lagi, ini keputusan ada di tangan kamu, dan aku yakin kamu bisa mengambil keputusan yang paling bijak sekarang, karena kamu sudah tahu bagaimana kabar dia sekarang dan bagaimana perasaan dia terhadap kamu, walaupun dia nggak pernah mengungkapkannya secara jelas kepada kamu, dan kamu juga nggak pernah kontak lagi dengan dia tentunya. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran berharga dari sini, dan mudah-mudahan sekali lagi kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat andai kata sewaktu-waktu kamu bisa dipertemukan kembali dengan dia. Oke? Jadi good luck untuk kamu para Pisces, tetap semangat, dan aku mendoakan yang terbaik untuk kamu. Dan tentunya semoga kamu tetap berbahagia di hidup kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih, dan semoga semesta selalu menyertai kita.